dirimu, wahai kota Makkah, tidak akan aku tinggalkan karena cintaku kepada dirimu luar biasa. Tapi karena perintah dari Allah. Untuk apa istilahnya Nabi? Bukan karena takut, bukan karena takut mati, bukan karena ditindas, tapi semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dawai Habib Lutfi itu tembun-tembuti buahnya. Kenapa orang harus merayakan Maulid Nabi? Kenapa orang harus bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Ya wajib bergembira. Kenapa? Karena sebab Maulid Nabi, sebab dilahirkannya Nabi Muhammad, kita semua kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mungkin kenal Allah kalau nggak ada Nabi Muhammad. Dan Al-Quran tidak akan diturunkan ke dunia oleh Allah kalau Nabi Muhammad nggak dilahirkan. Nggak akan ada perintah sholat, nggak akan ada perintah puasa Ramadan, tidak ada Lailatul Qadar kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan yang didapatkan oleh kita sebagai umat Nabi, jenengan kalian pula dapat kemuliaan. Naik sholat, pahalanya dilipat gandakan. Sholat berjamaah, pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita puasa, betul-betul puasa, lalu dapat Lailatul Qadar, dapat kemuliaan dari Allah. Kalau kita berbuat dosa, lalu kita bertobat kepada Allah sebanyak apapun dosamu, asal kau tobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar tobat, artinya tobat nasuha, maka seluruh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan model begini didapatkan karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita tidak jadi umatnya Nabi Muhammad, kita nggak akan dapatkan kemuliaan seperti ini. Lah oleh karena itu, Habib Lutfi selalu dawuh temui-temui. Salah satu makna dari memperingati Maulid Nabi, kita mengeluarkan biaya jutaan, kita menghabiskan tenaga kita, menghabiskan waktu kita untuk merayakan Maulid Nabi. Di antaranya apa? Matur nuwun teng Kanjeng Nabi. Mantan yaskurin nas lam yaskurillah. Sopo wonge sing ora ngerti matur nuwun nang padha-padha menungso, berarti ora ngerti matur nuwun nang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki dalu niki abot Boyolali matur nuwun nang Nabi, ngadakan Maulid Nabi. Buat apa? Matur nuwun nang Nabi. Karena berkat panjenengan dilahirkan ke dunia, saya mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Habib Hasan bin Abdul Rahman Al-Jufri. Alhamdulillah ini Habib Hasan sudah hadir di tengah-tengah kita, walaupun beliau ini dalam keadaan sakit. Sebenarnya beliau kata telepon saya dalam keadaan sakit, saya kurang sehat, saya kurang fit, tapi saya ini yang hadir malam hari ini ke Boyolali berselawat, Luru Tobo, cari sehat, cari obat. Mudah-mudahan berkat selawat, berkat kemuliaan kita malam hari ini, Habib Hasan dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga siapapun yang hadir di tengah kita yang dalam keadaan sakit hadir di tempat ini, pulang dari tempat ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang hadir di tempat ini membawa masalah apapun, pulang dari tempat ini diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir di tempat ini, keluarganya dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah oleh Allah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini dalam ini Masya Allah komplit, ono Habibe, ono Kiai ini, ono Bupati ini, Wakil Bupati, Bapak Kapolres, semuanya kumpul jadi satu. Ini menunjukkan apa? Inilah menunjukkan kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar elemen yang ada di Indonesia. Inilah kekuatan yang ada di negara Indonesia. Makanya Bapak Bupati jadi sambutan kita pertahankan persatuan, kerukunan antar umat beragama, khususnya masyarakat Kabupaten Boyolali yang sudah kondusif, yang sudah aman, damai, tentram, nikmat ini kita jaga terus dengan apa? Mengharap berkahnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Mungkin berkat sholawat Boyolali nikmat, berkat sholawat Boyolali jauhkan dari maksiat, berkat sholawat Boyolali selalu dalam naungan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena beliau sudah hadir dengan Habib Hasan bin Abdul Rahman Al-Jufri dari Semarang, kita mohon beliau untuk memberikan mau'izatul hasanahnya kepada beliau Habib Hasan bin Abdul Rahman Al-Jufri, waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad wa akramana wa iyyakum bi dini nabiyyina Muhammadin wa syarrafana wa iyyakum bi mahabbati sayyidina Muhammadin wa akramana wa iyyakum bil farah was surur bi ihtifal bi miladi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah ala dzalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla فبقدرتك وجودك وكرامك وإحسانك اجعل كل صعب وحزن سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang kita hormati, yang kita cintai, yang kita banggakan, khususnya guru kita yang menjadikan kita terlena, senang dan bahagia berselawat kepada Nabi Muhammad, yang semoga Allah berikan kepada beliau keadaan yang selalu sehat afiat, menjadi orang yang selalu mulia dan terhormat. Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Al-Habib Sagab bin Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad Sagab matta'anallah bi tuli hayatih. Para kiai, guru-guru kita yang semoga beliau semua juga sehat afiat, dan khususnya tuan rumah dari majelis ini, Bapak Bupati kita, Bapak Muhammad Said Hidayat, beserta juga hadir Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Kepala Pengadilan, Kepala Majelis Ulama Kabupaten Boyolali, sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita tahu, qasidah syair-syair pujian mau dibuat musiknya atau hadrahnya yang ramai bisa, dibuat yang modelnya slow, tenang, bisa. Dibuat model yang rancak, bisa. Dibuat musik kayak Melayu, bisa. Dibuat model apapun, bisa. Yang penting menjadikan salah satunya timbul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini kemuliaan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Dan kemuliaan bagi kita, salah satunya selain kita dijadikan umat Nabi, kita dijadikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengajarkan kita, tadi disampaikan, untuk menjaga persatuan, benar. Sehingga kita tahu ibadah-ibadah di dalam Islam biasanya diajak kita beramai-ramai, sholat berjamaah, zikir berjamaah, hadir di majelis Quran semangat berjamaah, ada majelis istighosah berjamaah, ada majelis mujahadah berjamaah, ada majelis saat ini salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, bergembira dengan maulid Nabi ada yang tujuannya macam-macam. Ana sing kepingin utangin dan lunas, ana sing kepingin golek jodoh, mbok menawa iki zahir mania sing ketemu aku cocok dadi. Ana sing wis nikah durung ana keturunane. Ana sing kerjaane rada seret dan macam-macam niat. Subhanallah, datang satu bareng-bareng baca selawat sallallahu Nabi Muhammad. Dengan niat yang macam-macam, sumbernya satu, tujuannya satu, Allah pun berikan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yang sebenarnya sebelum kita cinta kepada Nabi, Nabi sudah cinta kepada kita. Tentang syair pujian kepada Nabi,
Ada satu cerita yang kami pernah dengar dari guru kami Al-Habib Umar bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salih. Ada seorang yang ahli syair. Namanya kalau tidak salah penyair itu Farasdak. Termasuk hidup di zaman Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan keindahan wajahnya, kemuliaan wajahnya, dulu pernah Imam Ali Zainal Abidin ini mau mencium Hajar Aswad, dan sebelumnya ada seorang yang istilahnya dia punya kuasa besar, dihormati, mau cium Hajar Aswad nggak bisa. Setiap mau dekat kena kedorong orang-orang tawaf mundur lagi, nggak bisa terus. Tapi saat Imam Ali Zainal Abidin ini datang, subhanallah, orang-orang berhenti, beliau jalan dengan tenang, nggak ada gangguan, cium Hajar Aswad balik. Sehingga dia tanya, siapa orang ini? Yang ditanya subhanallah, yang jawab Farasdak. Syairnya dikenal, ini orang yang sudah dikenal oleh semuanya, orang yang di matanya, di wajahnya ada tanda kemuliaan. Nah ini Farasdak, ahli syair. Nah suatu saat, beliau saat haji datang ke kota Mekah, sebelumnya berkunjung ke Madinah. Saat di Madinah, beliau memuji Nabi Muhammad di depan jendela makomnya Nabi Muhammad SAW dengan syair-syair puji. Ada satu orang yang melihatin beliau ini, terus ngundang. Selesai ini beliau ziarah, dia bilang, silakan saudara mampir ke rumah saya mau jamu panjenengan. Saya akan jamu dengan makanan yang enak. Saya ingin jamu panjenengan. Saya senang dengan suaranya panjenengan. Panjenengan ini, masya Allah, membuat saya ini wah terbaik. Farasdak ini senang. Akhirnya datang ke rumah. Subhanallah, ternyata sampai di rumah kejadiannya tidak seperti itu. Sampai di rumah ternyata orang ini termasuk maaf pembenci orang-orang yang muji Nabi Muhammad. Paling tidak senang dengan orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Maka apa yang dilakukan? Syekh Farasdak ini diikat tangannya, diikat kakinya, lidahnya dipotong. Selalu Nabi Muhammad. Terus gak usah dibayangkan masalah motong lidah. Islam bayangkan motong lidah itu lidah sapi, lidah kambing itu sih tengkleng apa-apa wis enak gitu lah. Dipotong. Sakit, kesakitan sampai akhirnya dia pingsan. Dilepas, terus pergi. Terbayang nama betul. Jangan bisa bayangin nama betul. Uang ilatnya diketok, pingsan, tani, metu, disuruh keluar, jalan bawa lidah yang terpotong keluar. Darah muncul, dan darah ini keluar dari mulut. Apa yang dilakukan Syekh Farasdak? Dia datang lagi ke kuburannya Nabi Muhammad SAW. Dia lapor sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kalau panjenengan tidak senang dengan pujian-pujian saya, maka saya tidak ada masalah. Kalau panjenengan senang dengan pujian-pujian saya, dalam hati dia batinnya doa saya ngomong, ilatnya diketok. Kalau jenengan senang dengan pujian-pujian saya, ini biasanya dipotong ya Rasulullah. Saya nggak bisa muji lagi ya Rasulullah. Tidak ada keluar suara yang keluar dari lisan saya, dari mulut saya tidak ada suara. Subhanallah, dia melihat Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Padahal ceritanya nek makom-makom para wali, ibad cerita wali, awal itu termasuk wali-wali kaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makom wali itu nek saged ningali Kanjeng Nabi dalam keadaan sadar, niku berarti pun melewati 200.000 makom. Niku ceritanya wong-wong alim sing paham makom. Nek awake dhewe ra makom artine kuburan. Makom iku pangkat derajat kedudukan yang sing diremeni kali Gusti Allah. Berarti saat itu Syekh Farasdak dapat kemuliaan makom yang tinggi melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda dan ngomong sama Syekh Farasdak, ya Syekh, saya senang dengan sair-sairnya.
Aku cinta dengan suaramu, aku bahagia dengan syair-syairmu, aku senang dengan pujianmu. Ya Rasulullah, ini gimana? Mana lidahnya? Diambil lidahnya, ditempelkan, masuk, nempel ke mulutnya dan nyambung lagi dalam keadaan yang lebih baik, lebih mulia, lebih nikmat, lebih sehat, lebih indah suaranya Syekh Farasyad. Sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu dia pulang. Berapa tahun lagi, beliau ziarah lagi ke Nabi Muhammad, beliau muji Nabi Muhammad. Selesai dipuji Nabi Muhammad, ada orang yang menawarkan mampir lagi. Dia bingung, teringat kejadian kemarin, kejadian yang telah lalu. Si orang ini lebih muda ngomong, Pak, jenengan gak usah takut. Saya mau jamu jenengan, saya tidak akan berbuat jahat, saya tidak akan menyakiti panjenengan seperti yang pernah jenengan alami. Tapi saya harus takut. Aku tahu. Subhanallah. Ya kan? Hampir terus. Dijamu makanan. Ternyata di rumah orang tersebut, subhanallah, di rumah pemuda ini ada seekor kera. Yang kera ini saat lihat Syekh Farasyad, langsung rangkaiannya itu kandangnya digoyang-goyang, koyok ngamuk. Farasyad kaget, astagfirullah. Si pemuda baru ngomong, wahai Syekh, saya minta maaf dan saya minta maaf pun untuk orang tua saya. Nah, emang orang tuamu siapa? Panjenengan ingat waktu panjenengan pernah datang ke rumah ini? Di sana apa lidah panjenengan dipotong? Itu ayah saya. Astagfirullah. Gimana akhirnya? Itu yang jadi keras. Itu disampaikan oleh guru dan Umar dan ada di dalam beberapa kitab tentang Syekh Farasyad. Itu ayah saya jadi keras. Berarti maaf-maaf benci kanjeng Nabi, benci yang berterang kalian kanjeng Nabi, benci selawatan kanjeng Nabi itu ya Allah bakal ciloko. Nek cilokone ning dunya tok niku mboten napa-napa, nek ciloko sampai akhirat naudzubillah min. Makanya alhamdulillah kula panjenengan iki dadi ati tiyang sing remen kali kanjeng Nabi, seneng baca selawat. Dan kita disampaikan ulama-ulama manfaat selawat, keuntungan selawat, berkahnya selawat, banyak sekali. Keuntungannya sangat besar. Dan dikatakan oleh Imam Suyuti, seorang ulama besar, rujukan daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, kalau ada rumah dari seorang Muslim dibacakan maulid, maka rumah itu akan dijaga sama Allah. Enggak ada pencurinya, enggak ada kejahatan, enggak bakal kebakar, enggak bakal ada kejadian yang buruk, tidak bakal rusak, tidak akan ada kekeringan, tidak ada wabah, tidak ada penyakit. Terus awal ini sing dimaksud nek omah we koyo ngono iki alhamdulillah termasuk pusat kota. Omah tiang-tiang boyo mugi-mugi sak kota Boyolali dijogo kali Gusti Allah. Berkahnya sak kota Boyolali dikantuk saka Gusti, berkahnya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga apa yang dihajatkan, apa yang diinginkan, kebaikan, kerukunan, persatuan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga kebaikan yang ada di kota Boyolali, dijaga persatuan yang ada di kota Boyolali, dijaga kedamaian yang ada di kota Boyolali, dan bapak-bapak kita ini menjadi orang yang sukses. Maksud tiang-tiang momen, omah sing dimaksud tiang-tiang muslim niku manah panjenengan yang baik. Ati kula panjenengan niku. Sebab maaf kadang awake dhewe iki selawatan. Derek pengajian maulid ning atine boten derek. Hatinya enggak ikut. Hatinya enggak diajak. Ruhnya enggak ikut sehingga enggak hatinya berkah mungkin kurang kata. Buat banyak dapat manfaatnya. Kenapa? Karena hatinya tidak biasa. Terkadang awak dhewe nek melu pengajian terus jeneng golek apa, kadang ngobrol karo tutur karepe dhewe, kadang sibuk di handphone karepe dhewe. Lah hatinya kan ora ono. Padahal ulama ini sudah nyampaikan dan itu sumbernya kepada Al-Quran, sumbernya kepada Nabi. Kalau sudah hatinya dibacakan maulid, hatinya berselawat kepada Nabi, hatinya cinta kepada Nabi, dijaga sama Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma itu, kalau sudah dijaga sama Allah, dicintai sama Allah,
Kalau sudah dicintai sama Allah, apa sing dadi karepmu bakal dijabah kali Gusti sallallahu Nabi Muhammad. Makanya kita lihat kalau orang baca selawat itu keuntungannya besar. Salah satunya cerita yang terakhir, ada seorang pemuda dengan ayahnya berangkat umroh. Di tengah jalan subhanallah sang ayah meninggal dunia. Dan maaf bila itu ayahnya terkenal ya termasuk tiang-tiang yang boten salah kakak maksiat. Sehingga setelah meninggal subhanallah Allah tunjukkan satu keburukan yang ada, wajahnya menjadi hitam legam. Siapa ini? Ya Allah, bapak kasihan ini perginya mau umroh, pergi mau ibadah, pergi yang baik, pergi yang mulia. Tapi kok seperti ini? Kalau sampai orang-orang tahu, beritanya nyebar, kasihan keluarga saya. Biasanya nih air alam itu ditutupi atau dibuka tuh. Zaman sana itu malah diceritakan tekan di dari gosip di sekarang nama aku nih. Dari bingungnya dia bingung, dia minta ampun, dia berdoa kepada Allah ketiduran. Dan ini cerita makruf di dalam kitab-kitab tentang kemuliaan salawat kepada Nabi Muhammad. Saat dia ketiduran, ada orang yang datang, wajahnya indah rupawan, bercahaya, sehingga dia pun merasakan ketenangan, merasakan keadilan. Dan orang ini datang langsung nyambangi kepada jenazah ayahnya. Dibuka kain penutup wajah ayahnya, dipegang wajahnya, langsung subhanallah bersih, putih, bercahaya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sang anak bingung. Ditutup lagi, mau jalan dipanggil. Maaf mas, maaf syekh, maaf. Nggak tahu kalau itu Nabi. Panjenengan siapa? Panjenengan wajahnya Masya Allah. Panjenengan orang yang Masya Allah. Dan panjenengan melakukan satu hal yang mulia. Dan saya lagi bingung, bapak saya meninggal, wajahnya hitam. Kalau panjenengan datang, diusap wajahnya bersih, bercahaya. Panjenengan siapa? Saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan mimpi kepanggih Kanjeng Nabi nggih. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Amin. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mugi-mugi zahir manian itu termasuk yang biasa dimuliakan sampai kepanggih Kanjeng Nabi. Walaupun di dalam mimpi sampai dalam keadaan yang hakiki, surga kumpul dengan Nabi Muhammad. Maka saat dibilang saya Nabi Muhammad, iya, ayahku ini maaf banyak dosanya dan tidak minta ampun kepada Allah. Dosanya apa? Ning subhanallah, ayahmu ini lisannya sering berselawat kepada Sallallahu Nabi Muhammad. Lisan ayahmu ini sering berselawat kepadaku dan aku sudah janji. Nabi Muhammad mengatakan, aku sudah janji. Janji itu rak utang. Rak dilakoni kan berarti tiang-tiang yang boten sae, tiang-tiang yang elek. Nabi paham tentang itu. Ayahmu lisannya sering berselawat kepadaku, maka saat ini aku berikan syafaat kepada ayah. Sallallahu Nabi Muhammad. Bangun tidur kaget. Subhanallah. Kaget. Ketemu Nabi Muhammad. Cepat-cepat dia buka kain penutup ayahnya, dia lihat ayahnya wajahnya bersih, berseri, bercahaya dengan berkah Nabi Muhammad. Makanya maaf, ayo tambahi selawat kepada Nabi Muhammad. Jadikan kita cinta Nabi Muhammad. Jadikan Indonesia makmur dengan selawat. Kita jadikan negara kita ini berkah dengan selawat. Tinggal yang tinggal di negara kita, yang tinggal di kota kita, yang tinggal di daerah kita, mugi-mugi tiang-tiang ingkang sahaya, tiang-tiang ingkang mulya, tiang-tiang sing dadi wong sing iso hormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, terutama tiang-tiang muslim, tiang-tiang sing remen maca sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan semoga dengan berkah Maulid Nabi kita bergembira, kita berbahagia, mugi-mugi nanti di kiamat kita dibahagiakan oleh Nabi, kita disenangkan oleh Nabi. Dan semoga tidak ada satupun kita kecuali nanti ketemu melihat senyumnya Nabi Muhammad, senyum yang indah dari Rasulullah. Kalau Rasulullah senyum berarti Gusti Allah pasti ridho. Amin Allahumma
Semoga Allah jadikan majelis yang barokah, majelis yang makmur, apa yang dituju, apa yang dihajatkan, apa yang diminta diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, semoga dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad, dengan salam kepada Nabi Muhammad, dengan berkah pembacaan syirah daripada Nabi Muhammad, kabulkan doa dan hajat kami semua ya Allah, baik urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Berikan selalu kebaikan kepada kami dunia dan akhirat, jauhkan kami dari keburukan dan kejelekan dunia dan akhirat. Bijaya Sayyidina Muhammad, dihormati Sayyidina Muhammad, dihaki Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, Nabi wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallah ahsanal jazaa. Jazakallah khair. Beribu-ribu terima kasih kepada beliau Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Jufri yang telah menyampaikan nasihat serta ilmunya untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan selalu menambah kecintaan kita kepada pembacaan sholawat, menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi menambah kesejukan, kedamaian di hati kita yang hadir pada malam hari ini, ataupun siapapun yang benar dan mengikuti acara kita baik secara langsung ataupun secara daring live streaming via YouTube dan lain-lain. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari acara kita dan apa yang disampaikan oleh Habib Hasan dari Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah Pak Bupati mudah-mudahan mengadakan acara ini bisa istiqomah. Mudah-mudahan ojo setahun bisa. Nek perlu setahun ping 3 ping 4 ora apa-apa. Ya orang kudu ngundang aku ora. Cuma nek orang ngundang aku kebangetan. Saudara Nabi Muhammad. Bukan begitu. Saya berharap mudah-mudahan seluruh daerah yang ada di Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, kita meyakini dan kita sudah melihat hasilnya dimanapun, di mana yang kepala daerahnya, baik itu gubernur, baik itu wali kota, baik itu bupati ataupun siapapun, yang gemar membaca sholawat, saya senang ada majelis sholawat, subhanallah daerahnya dijadikan makmur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti khususan Pulau Jawa. Khususan kita lihat Pulau Jawa tanpa membanding-bandingkan dengan pulau-pulau yang lain yang ada di Indonesia. Semua di Indonesia itu makmur itu, tapi khususan dengan tinggal di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu bukan hanya pondok pesantren, bukan hanya masjid, tapi gubernurnya senang sholawat, wali kotanya senang sholawat, bupatinya senang sholawat, presidennya senang sholawat, menterinya senang sholawat, kabeh senang sholawat. Dengan tinggal di Pulau Jawa. Apa yang tidak ada di Pulau Jawa? Pulau Jawa ini dikatakan oleh orang-orang yang ada dari Yaman, dari Hadramut ini. Ini orang-orang Hadramut, orang Arab kalau datang ke Indonesia, khususnya ke Pulau Jawa. Untuk orang yang pertama kali datang ke Indonesia, begitu melihat jalan-jalan di Jawa ini, saya ingin cuma apa? Nangis. Nangis bukan karena apa? Nangis karena apa? Karena takjub dengan keindahan yang ada di Indonesia. Beliau-beliau orang yang ada di negara Arab sana, yang ada di Yaman, Mbah Pulau itu saking beliau, saking Yaman, Mbah Yahya Hasani, saking Hadramut. Itu kalau saudara-saudara kita yang kelahiran sana datang di Indonesia, tak ajak jalan-jalan muter-muter nang Jawa ini. Ya, ini dulur pun ini ono air terjun, ono curug iki, ono curug iki. Itu yang air terjun dicekelin kalau nangis-nangis. Ngomong aku bawa ketemu dan senang-senang duduk kau nangis. Senang kopi, senang nangis, duduk senang sedih. Kenapa senangnya sampai nangis? Dia takjub ada satu daerah di dunia ini yang kata dia koyo-koyo ini gambaran surga itu kayak Indonesia. Menurut mereka yang ada di negara di luar Indonesia itu, Indonesia ini adalah gambaran surga yang ada di dunia. Loh, anak ini katanya orang-orang sana itu kita tinggal di surga. Sampai beliau mengatakan bejo tenan wong Islam sing lahir di Indonesia, urip di Indonesia, tapi dia beriman pada Allah dan Rasulullah. Bejo, kenapa? Karena nanti insya Allah kalau dia dimasukkan ke dalam surga di akhirat, maka mereka sudah dapat surga 2 kali. Surga dunia mereka sudah dapat, surga akhirat juga mereka juga akan dapatkan. Kenapa? Jawa ini, masya Allah, sampai plus ini ngarang lagu tongkat itu di lagu di lalu.
Itu angkatan pula, itu kan sejak nol. Angkatan Pak Bupati itu apa? Kalau saya kan baru ulang tahun ke 19 tahun. Lebih sekian. Apa namanya? Tongkat ditanam jadi tongkat kayu jadi tanaman. Itu maksudnya apa? Tongkat itu sudah kayu mati, ditancapkan di bumi Indonesia, di bumi Nusantara, di Pulau Jawa, kena hutan, tukul mame godong. Saking apa? Saking suburi negara Indonesia. Negara Indonesia ini saking suburnya, khususan Pulau Jawa. Kenapa? Berkah wali-wali yang ada di negara Indonesia. Berkah ulama-ulama yang hidup dan ataupun sudah meninggal di negara Indonesia, khususan di Pulau Jawa. Jadi nanti nyali, mulai dari Banten sampai Banyuwangi, baik itu lewat Pantura dan atau Pantai Selatan, berapa wali-wali Allah yang dikuburkan di tanah Indonesia, khususan di Pulau Jawa. Pulau saya pernah ngobrol kali hari itu, saya pernah tanya sama beliau, Abah ada Putri, menurut jenengan catatan yang jenengan punya, berapa makom wali yang dimakamkan di Pulau Jawa? Itu saya tanya sekitar 10 tahun yang lalu saya tanya sama beliau. Jawabannya beliau kalau saya tidak salah dengar, beliau mengatakan di catatan saya aja wali-wali yang tercatat yang masyhur itu jumlahnya lebih dari 350.000 orang. Mulai dari Banten sampai Banyuwangi. Rojo wali dikumpulkan di Pulau Jawa. Jadi kalau Jawa ini nggak makmur, nggak syukur, jenengan sebagai orang Jawa kalau nggak syukur, nggak matur nuwun tentang Gusti Allah ya kebaran. Makanya saya tadi mengatakan bentuk kita malam hari ini bersolawat kepada Nabi Muhammad, bentuknya adalah bersyukur, matur nuwun tentang Kanjeng Nabi, matur nuwun tentang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kenikmatannya harus dijaga. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini harus kita jaga, harus kita pertahankan, harus kita pupuk terus. Dengan cara apa? Dengan cara banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah, kita jangan ikut-ikutan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apalagi ini banyak Indonesia ini sekarang ingin memecah belah. Ini dorongnya rakyatnya orang percaya kalau pemerintah ini. Bagaimana caranya kiai orang percaya kalau Habibie. Ini dorongnya Habibie orang senang kalau kiai ini. Bagaimana caranya rakyat yang senang dengan PNI, dengan polisinya. Bagaimana polisinya akan dibentukkan dengan itu. Berita-berita setiap hari ribet seperti itu terus. Tujuannya apa? Ingin memecah belah rakyat Indonesia. Kalau dengan kita dengan Indonesia, Anda mencintai Nabi Muhammad, Anda mencintai negara ini, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang ingin memecah belah negara Indonesia. Kita berada di pancinya Nabi Muhammad, kita berada di benderanya Rasulullah, kita berada di benderanya Mbah Hasyim Asy'ari, kita berada di benderanya para ulama, para habaib min ahlus sunnah wal jamaah yang beliau semua guru-guru kita mengajarkan kedamaian, ketentraman, keindahan yang ada di Indonesia. Nikmati Indonesia ini dengan cara apa? Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya sing akeh maoso sholawat. Janjinya Nabi Muhammad, umatku nanti yang paling dekat dengan diriku di akhirat adalah yang paling banyak membaca sholawat. Nek jenengan pingin mirsani Kanjeng Nabi, nek jenengan pingin mirsani wajah indahnya Nabi Muhammad di akhirat, dari malam hari ini dan sampai nanti kita meninggal dunia, perbanyaklah baca sholawat. Apalagi berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak sholawat pada Nabi, insya Allah Anda akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kecuali sukses, anak-anaknya soleh-solehan, utangnya lunas. Nabi lunas, untuk mana kita jadi sukses kabeh insya Allah. Sukses makmur kabeh insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lanjut ya. Oh sudah kamu? Apa benar?